Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para perwira, bintara, dan tamtama Tentara Nasional Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan penuh rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang bersejarah ini kita dapat menghadiri upacara peringatan ke-69 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2014. Pada upacara yang hikmat ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk mengenang, berdoa, dan memberikan penghormatan kepada para pejuang, para pahlawan bangsa, serta para prajurit TNI yang telah gugur di medan tugas. Kita patut memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada para pendahulu kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi membela, mempertahankan, dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini di tahun ke-69 berdirinya Tentara Nasional Indonesia, kita saksikan bersama kemajuan yang membanggakan. Postur pertahanan kita makin kokoh, alutsista makin lengkap dan makin modern. Kemampuan dan profesionalisme TNI makin tinggi, serta reformasi TNI dapat kita selesaikan dan tuntaskan. Kita patut bersyukur selama 10 tahun terakhir ini pembangunan kekuatan dan modernisasi dapat kita laksanakan dengan baik. Pada awal periode 5 tahun pertama, pembangunan kekuatan kita fokuskan pada pengisian celah kebutuhan dan penggantian alutsista yang sudah tidak dapat berfungsi. Pada saat yang sama, kita juga mendorong keterpaduan doktrin dan alutsista matra darat, matra laut, dan matra udara. Salah satu bentuk keterpaduan itu adalah dilengkapinya kekuatan pertahanan dengan peralatan komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, surveillance, dan reconnaissance atau K4ISR dengan tingkat interoperability yang semakin tinggi. Sementara itu, dalam 5 tahun terakhir ini, pembangunan TNI kita fokuskan untuk meningkatkan jumlah dan modernitas alutsista, sehingga kemampuan kita untuk menjaga dan mempertahankan setiap jengkal wilayah NKRI dapat kita emban lebih baik lagi. Sampai bulan Oktober tahun ini, sebanyak 24 alutsista modern prioritas mulai berdatangan. Di samping masih banyak yang akan menyusul di waktu mendatang, baik untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Di jajaran TNI Angkatan Darat telah dan akan mulai hadir tank tempur utama, kendaraan tempur Panzer Anoa, meriam artileri medan kaliber 155 mm, rudal pertahanan udara, rudal anti-tank, roket multilaras taktis dan strategis, serta heli angkut, heli serbu,
dan heli serang, termasuk heli serang Apache beserta persenjataan dan munisinya. Di Lautan Nusantara, kita sudah dan akan segera melihat alutsista baru TNI Angkatan Laut seperti kapal perang korvet kelas Sigma, kapal cepat rudal, kapal perusak kawal rudal, kapal multi peran fregat, pesawat patroli maritim, tank dan panser amfibi, serta roket multilaras taktis. Di angkasa Indonesia, kita juga telah dan akan segera menyaksikan sejumlah alutsista baru TNI Angkatan Udara, seperti pesawat angkut sedang CN-295, pesawat latih, helikopter full combat SAR, pesawat angkut Hercules C-130H, pesawat tempur Super Tucano, Sukhoi 27 Mk2, pesawat tempur T-50, serta 24 unit pesawat tempur F-16. Sebagian besar alutsista hasil pembangunan selama 10 tahun ini akan kita saksikan bersama tampilannya pada hari ulang tahun TNI kali ini, terutama sebagai laporan dan sekaligus pertanggungjawaban pemerintah dan jajaran TNI kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, pada tahun-tahun terakhir ini, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita telah dan terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasuk peningkatan gaji dan tunjangan, remunerasi, gaji ke-13, uang lauk pauk, dan perumahan prajurit. Kedepan kita berharap kesejahteraan prajurit beserta para purnawirawan dan veteran terus ditingkatkan, sebagaimana pula peningkatan kesejahteraan para pegawai negeri dan guru dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, upaya pembangunan kekuatan dasar yang diperlukan, the minimum essential force, juga kita lakukan melalui pengembangan dan penggunaan produk-produk industri pertahanan nasional. Sejak tahun 2006, kita telah meningkatkan peran industri pertahanan nasional untuk memenuhi berbagai kebutuhan alutsista TNI, termasuk melalui kerjasama dengan industri pertahanan negara-negara sahabat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan bahwa kebijakan saya selaku Presiden adalah dengan mendayagunakan industri nasional untuk ikut memenuhi kebutuhan alutsista yang canggih dan modern. Alutsista yang modern dan makin lengkap tidak hanya akan berdampak pada makin kokohnya postur militer kita, tetapi juga pada peningkatan martabat dan kemandirian bangsa. Semua upaya pembangunan kekuatan yang telah kita laksanakan ini tentu harus terus kita lanjutkan dan tingkatkan di waktu mendatang. Kekuatan TNI kita harus mampu dan siap tidak hanya untuk senantiasa menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional, misalnya bencana alam, bajak laut, terorisme, kejahatan transnasional, serangan cyber, penyelundupan manusia, dan lain sebagainya. Upaya ini menjadi semakin penting, relevan, dan kontekstual, mengingat situasi internasional yang kita hadapi semakin syarat dengan tantangan. Kita berada di tengah dunia yang masih diwarnai berbagai konflik dan bahkan peperangan. Hubungan antar negara-negara besar yang beberapa tahun belakangan ini berada dalam keadaan stabil dan kooperatif, kini mulai mengarah pada ketegangan baru.
konflik Ukraina berpotensi mengakibatkan ketegangan strategis yang berkelanjutan di Eropa dan bahkan telah ikut merenggut ratusan korban tidak berdosa, termasuk 14 korban warga negara Indonesia dalam insiden jatuhnya pesawat MH17. Situasi keamanan dan politik di Timur Tengah semakin tidak menentu arahnya. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih berlangsung. Kekerasan dan tragedi kemanusiaan, termasuk aksi-aksi ISIS, membuat kawasan Timur Tengah menjadi semakin tidak aman dan tidak stabil. Dan virus Ebola kini menjadi ancaman bagi negara manapun mengingat jenisnya yang mematikan. Saudara-saudara, di samping mengemban tugas pertahanan negara di dalam negeri, TNI juga terus mengambil bagian dalam misi perdamaian dunia. Peran TNI di berbagai misi perdamaian internasional kita jadikan sebagai bagian terpadu dari peningkatan kemampuan dan profesionalisme TNI. Kita perluas akses bagi prajurit TNI untuk berinteraksi dengan para prajurit dari negara-negara sahabat dalam kesatuan gabungan di berbagai operasi pemeliharaan perdamaian dan operasi militer selain perang bertaraf internasional. Dalam ikut serta memelihara perdamaian dunia, kita bersyukur bahwa berkat keamanan dalam negeri yang terjaga baik, kita bisa mengirimkan lagi kontingen Indonesia ke berbagai wilayah konflik di dunia. Guna menyukseskan misi pemeliharaan perdamaian dunia tersebut, kita juga telah membangun kawasan Indonesia Peace and Security Center atau IPSC. Kawasan ini terdiri dari Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI, Pangkalan Pasukan Siaga TNI, Universitas Pertahanan, Pusat Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Bahasa, dan Pusat Olimpiade Militer. Kehadiran IPSC di Sentul, Bogor, Jawa Barat ini telah mendapatkan apresiasi dari dunia, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB, serta telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bersama dengan puluhan negara sahabat. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki 16 tahun reformasi TNI. Sejak tahun 1998, TNI telah sungguh-sungguh dan konsisten melakukan reformasi internalnya. Saya sendiri ikut aktif dalam proses awal reformasi yang tidak mudah itu. Saya berterima kasih kepada segenap keluarga besar TNI atas peran, kontribusi, dan kesungguhannya dalam menuntaskan proses panjang reformasi TNI. Kini sejarah mencatat bahwa jalan panjang reformasi TNI telah menunjukkan hasilnya yang nyata. TNI telah kembali kepada jati dirinya, kembali kepada fungsi dan tugas pertahanan negara, yaitu menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua capaian ini tentu harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Netralitas pada pemilu yang kita jalankan tahun ini, baik pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, menjadi salah satu bukti keberhasilan pelaksanaan reformasi TNI. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran TNI dan